Hello Fuse Fam, kenalin nama gue Glenn dari Fuse Peak 2, and today I'm gonna share with you topic Fear of the Lord. Dan pertama kali gue tahu kalau gue dibebankan tugas untuk sharing this topic, Fear of the Lord. I feel like we all know what to do waktu kita dengar kata takut akan Tuhan. Tapi today we're gonna deep dive even more terhadap apa sih itu takut akan Tuhan dan kenapa kita harus takut akan Tuhan. But before I share to you the word of God, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau masih bisa berikan padaku kesempatan hari ini untuk sharing Tuhan, di view sharing ini Tuhan tentang fear of the Lord. Kau yang turun tangan Tuhan, tutup bungkus aku dalam tangan-Mu, biar sharing yang nanti akan dibagikan Tuhan beroleh daripada Engkau dan bisa memberkati banyak orang, bisa mengubahkan hidup-hidup Tuhan yang mungkin akan mendengarkannya Tuhan di hari-hari depan Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan Tuhan waktu-waktu ini dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. So our Bible reference, ayat yang kita pakai sebagai dasar ayat kita ada di Ulangan 10 ayat 12. Kita sama-sama mau baca. Di Ulangan 10 ayat 12 Tuhan bilang seperti ini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. So, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan tuntut, itu sebenarnya simple. Tuhan mau kita hidup takut akan Dia aja. Dan we're gonna dive deep tentang apa sih itu takut akan Tuhan yang Tuhan maukan dalam hidup kita, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya. Many people, secara duniawi, kita belajar bahwa rasa takut itu merupakan rasa yang muncul mungkin setelah kita nonton film horor. Kita takut akan masa depan kita, rasa takut yang didasari oleh kecemasan dan keraguan. Tapi fear of the Lord, rasa takut akan Tuhan berbeda. Ya. Rasa takut akan Tuhan di sini tuh bukan karena kita takut sosoknya yang menyeramkan atau rasanya Tuhan tuh sulit digapai, makanya kita takut sama Tuhan. Tapi rasa takut akan Tuhan di sini itu sebagai bentuk gaya hidup kita yang berjalan bersama dengan Dia di dalam kerendahan hati kita dan ketaatan akan dirinya. This includes every aspect of our lives gitu ya. Kita diminta oleh Tuhan untuk takut akan Dia, untuk berserah kepadanya dalam segala rencananya, dan hidup kita menghidupi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sendiri dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Nowadays, banyak orang yang menyamakan arti takut akan Tuhan ini dengan respect Tuhan. Ya. In some cases memang benar. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, sudah pasti kita respect sama Tuhan. Tapi dalam banyak kesempatan, ketika kita respect aja kita nggak cukup loh. Ada contoh-contoh di mana seperti ini. Banyak sekali kita ketemu sama orang yang kita respect, kita lihat, kita look up to, kita lihat, kita ngobrol sama dia dan segala macam. Mungkin ada beberapa pendapat-pendapat dia yang kita nggak setujuin, tapi kita tetap respect sama orang tersebut. Sama Tuhan, kita nggak bisa seperti itu. We know that God is the way and the truth and the life. Di mana Dia adalah jalan satu-satunya yang benar, jalan kehidupan yang benar yang kita harus ikutin. Dan respect aja nggak cukup. Ya. Takut akan Tuhan secara alkitabiah memiliki pengertian yang berbeda. Hal ini mencakup pengertian di mana Tuhan benci dengan dosa, serta adanya ketakutan akan penghakiman terhadap dosa yang akan kita lakukan. Sebagai contoh real ya teman-teman, waktu kita masih kecil, waktu kita masih belia, kita sering takut sama orang tua kita. Orang tua kita bilang gini, jangan makan permen banyak-banyak, karena nanti kamu bisa sakit giginya atau kamu bisa kena sakit di masa yang akan datang gitu.
Jangan mandi hujan, jangan main-main hujan. Walaupun pada saat itu kita merasa, main hujan itu seru. Tapi orang tua kita tahu kalau kita main hujan, kita bisa sakit, kita bisa jatuh sakit. Dan kita juga bisa mencelakakan orang lain ketika kita main hujan. Ya. Rasa takut akan Tuhan seharusnya seperti itu, teman-teman. Ketika kita mau melakukan sesuatu dan rasa takut itu muncul, kita akhirnya tidak melakukan hal tersebut. Ya. Kita harus hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan. At the end of the day, waktu kita sudah beranjak dewasa, kita mengerti bahwa dulu waktu orang tua kita melarang kita untuk makan permen banyak-banyak, main air, main hujan, dan segala macam, kita mengerti tujuannya adalah baik. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita ikutin apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tapi selain itu, selain rasa takut akan Tuhan, kita juga harus mengerti loh teman-teman, bahwa Tuhan yang kita takutin, Tuhan yang kita hormatin, Tuhan yang kita ikutin kehendaknya dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan seperti ini, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yohanes di sini ngajarin kita bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan dalam hal ini merujuk pada ketakutan yang didasarkan pada kecemasan dan keraguan. Ketika kita benar-benar mengenal dan mengerti dan takut akan Tuhan, maka ketakutan tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kita, atas hati kita. Ya. Mengerti bahwa mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memberikan kita kepercayaan, melenyapkan ketakutan di dalam masa-masa tersulit kehidupan kita. Berbeda 180 derajat nampaknya antara ketakutan dengan kasih yang sempurna milik Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa sifat-sifat kasihnya Tuhan itu tanpa syarat, tak pernah berakhir bagi kita, dan kasih itu telah ditunjukkannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Roma 5 ayat 8 mengingatkan kita bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah yang tanpa syarat, kasih Allah yang sempurna dan tak berkesudahan itu tidak didasarkan oleh baik dan buruknya kita. Tapi kasih itu didasarkan pada karakter Kristus dan kasih karunia yang Tuhan miliki. Ya. Tuhan membebaskan kita dari rasa segala tuntutan dan perasaan bersalah yang sering kita tunjukkan pada diri kita sendiri ataupun dunia tuntutkan pada diri kita. Seiring dengan kerinduan kita untuk mengerti dan menjalani hidup yang didasari pada rasa takut akan Tuhan ini, kita juga harus mengerti bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang hidup dengan rasa takut akan Tuhan itu. Jadi, rasa takut akan Tuhan yang kita berikan sama Tuhan itu bukan semata-mata untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Kita baca di Mazmur 103 ayat 13-14. Tuhan bilang seperti ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya. Ia merangkul kita dengan kasih dan pengampunannya, mengarahkan kita pada jalannya. Dan tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang datang kepadanya dengan rasa dan hati yang sungguh-sungguh, rasa takut akan Tuhan yang sungguh-sungguh. At the end of the day, Tuhan gak butuh kita untuk takut akan Dia. Tuhan gak butuh rasa hormat kita, gaya hidup kita yang seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan gak butuh itu. Tuhan senang gak? Tuhan senang. Tapi Tuhan butuh gak? Gak butuh. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, apakah kita butuh? Yes, jawabannya kita butuh takut akan Tuhan. Karena hidup yang seturut dengan kehendak-Nya adalah hidup yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. With our experience, kita mengiring Tuhan, kita juga bisa lebih mengenal Tuhan, lebih dekat lagi mengenal Tuhan dengan kepercayaan, mengerti bahwa kasih-Nya yang sempurna menyertai kita dalam hidup dari musim ke musim kehidupan kita. So that's it guys, untuk sharing gua soal fear of the Lord, takut akan Tuhan ini. Kiranya sharing yang Tuhan percayakan, gue sharingnya ke kalian semua bisa memberkati kalian, dan kalian juga bisa share ke satellite kalian masing-masing supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you.